Malam itu, sebagian orang di Ukraina hanya ingin pulang dan tidur seperti biasa. Tapi langit berubah menjadi neraka. Pada 1 Februari lalu, serangan udara Rusia menghantam kota-kota Ukraina dengan hujan misil yang mengubah gelap menjadi merah menyala. Di Dnipro, kota terbesar keempat di negara itu, tragedi terjadi dalam hitungan detik. Lebih dari 15 warga sipil tewas, sebagian besar adalah pekerja tambang yang sedang dalam perjalanan pulang. Bus yang mereka tumpangi terperangkap dalam ledakan, hancur, dan menjadi simbol betapa perang kini menyasar siapa saja, bahkan mereka yang tidak pernah memegang senjata. Belum sempat luka itu mengering, 2 hari kemudian Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran. Rudal balistik dan drone menghantam Kiev serta sejumlah kota lain. Beberapa bangunan hunian terkena dampaknya. 5 orang dilaporkan terluka, dan infrastruktur energi kembali menjadi sasaran. Pembangkit listrik termal milik DTEK, perusahaan energi terbesar Ukraina, mengalami kerusakan serius pada peralatannya, memicu pemadaman listrik darurat dan memperpanjang penderitaan warga sipil. Namun serangan kali ini membawa satu nama yang membuat pertahanan udara Ukraina semakin tertekan. KH-32. Rudal ini bukan senjata biasa. KH-32 adalah salah satu misil paling mematikan yang dimiliki Rusia dengan kecepatan supersonik hingga Mach 5 dan kemampuan menghantam target keras dengan daya rusak besar. Ia tidak hanya membakar langit Ukraina, tetapi juga menghancurkan harapan akan jeda kemanusiaan. Ukraina memang mengandalkan sistem Patriot untuk mencegatnya, tetapi kecepatan ekstrem dan jalur terjun vertikal KH-32 membuat setiap upaya pertahanan terasa seperti perjudian dengan maut. Kini pertanyaannya menggantung. Apakah KH-32 akan menjadi kunci dominasi militer Rusia ke depan, atau justru membuka pintu bencana yang jauh lebih besar bagi kedua pihak? KH-32 yang kini menghantam Ukraina sebenarnya bukan senjata baru yang lahir dari perang hari ini. Ia adalah evolusi dari KH-22, rudal peninggalan Uni Soviet yang sejak awal dibuat untuk misi tunggal, menjatuhkan target raksasa seperti kapal induk dan fasilitas bernilai strategis. Cikal bakalnya sudah muncul sejak tahun 1960-an, ketika Moskow membutuhkan misil udara yang mampu menembus pertahanan armada barat. Karena itu, KH-32 dirancang sebagai rudal peluncuran udara dibawa oleh pembom Tu-22 M3, lalu dilepaskan dari jarak jauh sebagai pukulan pemecah garis pertahanan. Program modernisasinya dimulai di penghujung 1980-an oleh Raduga Design Bureau. Namun runtuhnya Uni Soviet membuat proyek ini sempat membeku lama. Baru pada 2008 pengujian kembali berjalan, dan pada 2016 KH-32 resmi dinyatakan aktif dalam layanan tempur Rusia. Sejak saat itu, rudal ini masuk ke persenjataan internal Rusia, tetapi hampir tidak pernah muncul dalam pasar ekspor. Tidak ada konfirmasi penjualan ke negara lain, dan distribusinya sangat terbatas karena teknologi yang dianggap terlalu sensitif. Alasan utama mengapa KH-32 begitu menakutkan terletak pada kecepatannya. Rudal ini bisa melesat di kisaran Mach 4 hingga Mach 5, menjadikannya salah satu ancaman paling sulit dicegat oleh pertahanan udara konvensional. Jalurnya pun tidak mudah diprediksi karena kemampuan manuvernya mempersempit waktu reaksi sistem pencegat. Secara fisik, ukurannya sekitar 12 meter dengan diameter 1,6 meter. Ia dapat membawa hulu ledak konvensional ataupun nuklir dengan bobot mendekati 1000 kg. Namun bagian paling mematikan terjadi di akhir penerbangan. KH-32 mampu menukik tajam dari ketinggian sekitar 30.000 meter, jatuh hampir vertikal ke sasaran. Dalam fase itu, rudal ini berubah menjadi palu penghancur. Jika menghantam Kiev, dampaknya bisa melumpuhkan pusat kota, fasilitas militer, bandara Borispil, hingga kawasan pemukiman padat. KH-32 bukan sekadar misil cepat, ia adalah pesan bahwa perang kini datang dengan kecepatan yang nyaris tak bisa dihentikan. Tanpa perubahan strategi yang nyata, Ukraina hanya bisa bertahan dalam hitungan 2-3 bulan menghadapi tekanan serangan seperti ini. Karena itu, ancaman rudal KH-32 tidak bisa dijawab dengan cara lama.
Ukraina harus memperkuat pertahanan udaranya lewat langkah-langkah yang lebih terarah. Sistem Patriot yang sudah dimiliki memang mampu mencegat sebagian KH-32, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada jumlah unit dan penempatan yang tepat. Jika cakupannya terbatas, maka rudal supersonik seperti KH-32 tetap bisa lolos. Inilah mengapa Ukraina membutuhkan tambahan sistem yang lebih modern, seperti Samte buatan Prancis yang menggunakan misil Aster 30. Sistem ini dipandang lebih siap menghadapi rudal cepat dengan jalur serangan yang sulit diprediksi. Namun, masalah terbesar Ukraina adalah keterbatasan stok pertahanan. Karena itu, pendekatan paling realistis adalah membangun perlindungan berlapis. Artinya, berbagai sistem harus bekerja bersama. Pertahanan jarak dekat seperti Buk M1 atau Pansir S1 bisa digunakan untuk menghadang ancaman kecil dan cepat, sementara Patriot atau SAMPT bertugas menahan rudal besar yang membawa daya hancur tinggi. Di level berikutnya, Ukraina juga perlu mempercepat akses pada teknologi yang lebih maju seperti TAAD yang lebih fleksibel menghadapi berbagai tipe rudal. Selain itu, pengembangan drone anti-rudal dapat membantu respons lebih cepat di medan udara yang dinamis. Dan satu elemen yang tidak kalah penting adalah perang elektronik. Dengan mengganggu radar dan navigasi rudal, Ukraina bisa membuat KH-32 kehilangan akurasi atau bahkan meleset dari sasaran. Sekuat apapun sistem pertahanan udara diperbaiki, Ukraina tetap membutuhkan senjata yang setara untuk menghadapi tekanan dari rudal, seperti KH-32. Misil ini menjadi tantangan besar karena kombinasi kecepatannya yang ekstrem dan desainnya yang sulit dihentikan di udara. Salah satu senjata yang dimiliki Ukraina dengan karakter serupa adalah Grom-2. Rudal balistik jarak menengah ini dirancang untuk menghantam target penting dengan presisi. Namun jangkauannya hanya sekitar 280 km, jauh lebih pendek dibanding KH-32 yang bisa melampaui 1000 km. Meski cukup cepat, Grom-2 lebih mudah diprediksi dan lebih rentan dicegat oleh pertahanan udara modern. Tetapi dalam konteks serangan balasan, terutama untuk menghancurkan infrastruktur militer dalam radiusnya, Grom-2 tetap menjadi ancaman serius. Selain itu, Ukraina juga mengandalkan Storm Shadow, rudal jelajah dengan jangkauan sekitar 560 km. Senjata ini bekerja dengan pendekatan berbeda. Jika KH-32 mengandalkan kecepatan supersonik sebagai teror utama, Storm Shadow justru mengutamakan kemampuan menyusup, terbang rendah, dan menghindari radar. Ia lebih sulit terdeteksi, tetapi tetap menghadapi tantangan ketika harus menembus pertahanan udara yang sangat rapat. KH-32 unggul dalam daya hancur dan kecepatan, sementara Storm Shadow unggul dalam siluman dan ketepatan serangan. Walau Ukraina memiliki senjata-senjata tersebut, KH-32 tetap menjadi ancaman besar karena kemampuannya menembus berbagai sistem pertahanan yang ada. Dan kabar buruknya, Rusia tidak hanya mengandalkan KH-32. Ada KH-47M2 Kinzhal, rudal hipersonik yang jauh lebih mengkhawatirkan. Dengan kecepatan yang diklaim bisa mencapai Mach 10, manuver agresif, serta potensi membawa hulu ledak nuklir, Kinzhal hampir mustahil dicegat oleh teknologi pertahanan udara saat ini. Penggunaannya menunjukkan bahwa Rusia memiliki senjata yang mampu menembus hampir semua lapisan pertahanan. Belum lagi Iskander-M, rudal balistik yang menjadi mimpi buruk Ukraina sejak awal perang. Dengan jangkauan hingga 500 km, Iskander dapat membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir. Kecepatannya tinggi, jalurnya sulit diprediksi, dan kemampuannya menghindari deteksi membuatnya termasuk senjata paling mematikan dalam arsenal Rusia. Dan ancaman tidak berhenti pada rudal ofensif saja. Rusia juga memiliki sistem pertahanan udara S-400 dan bahkan S-500 yang menjadi penghalang besar bagi pesawat Ukraina maupun rudal jelajah yang mencoba masuk ke wilayah Rusia. Memang Ukraina sudah menerima Patriot dan SAMPT dari AS serta sekutu NATO, tetapi S-400 tetap dikenal sebagai salah satu sistem paling sulit dihadapi, dengan kemampuan mendeteksi dan menghancurkan target dari jarak sangat jauh. Daftar ini ditutup dengan Kaliber, rudal jelajah jarak jauh,
yang dapat diluncurkan dari kapal perang maupun kapal selam. Jangkauannya bisa mencapai 2.500 km. Dan senjata ini sering digunakan untuk menghantam infrastruktur vital Ukraina, mulai dari pembangkit listrik hingga jembatan strategis. Seperti KH-32, kaliber menggabungkan jangkauan jauh, daya ledak besar, dan kemampuan menyerang dari arah tak terduga. Di atas kertas, Ukraina terlihat seperti tidak punya ruang gerak, namun tetap ada celah. KH-32 meski mengerikan memiliki kelemahan dalam akurasi, terutama ketika digunakan untuk menghantam target kecil seperti kendaraan militer atau bangunan spesifik. Selain itu, pesawat peluncurnya Tu-22M3 adalah pembom jarak jauh yang sudah berusia lebih dari 40 tahun. Platform tua ini menjadi titik rentan yang bisa dimanfaatkan Ukraina. Celah-celah kecil seperti ini mungkin terlihat sepele, tetapi dalam perang, detail semacam itulah yang bisa berubah menjadi retakan permanen dalam sistem serangan lawan. Namun pada akhirnya, perlombaan kecanggihan senjata hanya semakin menjauhkan harapan damai. Ancaman baru seperti misil hipersonik membuat konflik semakin kompleks, memicu kecemasan global akan ketidakstabilan jangka panjang. Perdamaian masih mungkin, tetapi jalannya semakin berat, dan setiap senjata baru hanya membuat malam di Ukraina semakin panjang.